Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kebaktian kita mulai, kami mohon perhatian jemaat untuk beberapa watalisan sebagai berikut. 1. Pada hari ini, Minggu 20 September 2020, layan firman Tuhan pada kebaktian online ini dilayankan oleh Pendeta Cipto Matalu Sapangi dari GKI Puri Indah. 2. Ibadah minggu depan, tanggal 27 September 2020, dilaksanakan secara online lewat YouTube pada pukul 9 WIB dan pelayan firman Tuhan dilayankan oleh Pendeta Esi Esen dari GKI Halimun. 3. Persidangan majelis jemaat akan dilaksanakan pada hari Minggu pada tanggal 20 September 2020 secara online. Mohon dukungan doa dari anggota jemaat dan simpatisan GKI Puri Indah. 4. Kelas katekisasi online tahun 2020 akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 25 September 2020 dengan tema keselamatan, dimulai pukul 19.30 WIB, dibawakan oleh Pendeta Cipto Matalu Sapangi. 5. Persekutuan wilayah 4 dan 5 online akan diadakan pada hari Rabu, 23 September 2020, dimulai pukul 19.30. Tema persekutuan kali ini adalah Kasih Allah Menyatukan Perbedaan, dilayankan oleh Bapak Agung Prasetya Susanto, MDiv. Tema persekutuan wilayah ini merupakan seri kelanjutan dari persekutuan wilayah 1, 2, dan 3 yang lalu. Bagi jemaat dari wilayah 1, 2, dan 3 yang ingin mengikuti bisa bergabung dalam persekutuan wilayah 4 dan 5. Meeting ID dan passcode akan dibaca dalam warta jemaat. 6. Sebagai ekspresi ucapan syukur dalam rangka Hari Doa Alkitab, dengan ini Lembaga Alkitab Indonesia menghimbau Majelis Jemaat GKI Puri Indah mengadakan satu kantung persembahan diperuntukkan khusus untuk mendukung revisi terjemahan Alkitab dalam bahasa Nias. Maka dengan ini Majelis Jemaat GKI Puri Indah mengajak jemaat dan simpatisan untuk berpartisipasi dalam persembahan tersebut selama bulan September 2020. Persembahan dapat dilakukan dengan transfer ke rekening persembahan GKI Puri Indah, Bank Sentral Asia, rekening nomor 221 317 1194 dengan menambahkan angka 5 di belakang nominal persembahan. Misalnya Rp100.005. 7. Tim pengembalian dana pinjaman dan sertifikat layak fungsi akan memberikan presentasi melalui video. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Saya Ferdinand dari Tim Pengembalian Dana Pinjaman Jemaat dan Sertifikat Layak Fungsi menyampaikan laporan untuk periode Agustus 2020 sebagai berikut. Puji Tuhan, walaupun pandemi belum mereda, namun Tuhan bekerja menggerakkan hati jemaat sehingga terkumpul dana persembahan sebesar Rp1.109.627.000. Tim kantin juga berhasil mengumpulkan dana dari hasil penjualan makanan sebesar Rp14.654.000. Tim pengembalian dana pinjaman mengembalikan dana kepada beberapa orang jemaat di bulan Agustus ini sebesar total Rp1.100.000.000. Jadi sisa pinjaman yang belum dikembalikan masih tersisa Rp400 juta untuk 3 orang jemaat. Adapun laporan keuangannya sebagai berikut. Saldo awal ada 88,8 juta, persembahan yang masuk Rp1.109.627.000.
uang yang masuk dari bunga bank ada 2.854.054 dan uang masuk dari penjualan makanan sebesar 14.654.000 sehingga total dana yang ada di bulan Agustus ada 1.127.223,800. Pengeluaran untuk biaya lain-lain sebesar 0,1 juta dan untuk pelunasan pinjaman sebesar 1.100.000.000 sehingga total pengeluaran 1.100.000.000 rupiah. Adapun saldo yang tersisa di bulan Agustus ada 27.223.000 rupiah. Sehingga pinjaman yang tersisa yang harus dikembalikan ada 400 juta rupiah. Dengan demikian, kita masih harus mengumpulkan dana lagi sebesar 307.776.000 rupiah. Jadi kami menghimbau seluruh jemaat dan simpatisan untuk memberikan persembahan melalui transfer ke rekening Sinode GKI QQ-STI GKI Puri Indah BCA nomor 288301390. Transfer juga dapat dilakukan dengan melalui aplikasi Oppo, Shopee, Link Aja, dan lain-lain atau mobile banking lainnya. Silakan di-scan QRIS berikut ini di samping ini. Demikian laporan dari kami, tim pengembalian dana jemaat dan sertifikat layak fungsi. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan ini. Selamat pagi, selamat mengikuti ibadah. Untuk hari ini, sebelum kita memulai ibadah, marilah kita bersatu teduh dalam doa pribadi. Marilah kita mengawali ibadah ini dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 11. Inilah hari Minggu. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya.
Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Saudara-saudara jemaat GKI Purinda yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah, tema khotbah hari ini adalah bekerja untuk Tuhan dengan sukacita. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan baik untuk Allah. Perbuatan dan pekerjaan baik itu kita harus dasarkan dengan motivasi. Karena Allah yang sudah terlebih dahulu mencintai kita. Karena itu Paulus mengajak kita untuk membuka di dalam suratnya kepada Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu. Sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita di dalam iman. Saudara-saudara, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita berdoa dalam pengakuan dosa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur karena kasih-Mu. Kami boleh diberikan kesempatan untuk bisa bekerja di ladang Tuhan. Banyak pilihan yang ada di depan mata kami. Bekerja di dalam pelayanan di komisi, bekerja di dalam pelayanan sebagai majelis jemaat, bekerja di dalam pekerjaan sehari-hari non-struktural, dan bukan hanya di dalam gereja kami bekerja, tetapi di luar gereja. Ketika kami ada di rumah dan di kantor, kami juga terbuka untuk bekerja. Tapi seringkali apa yang kami jalankan dan lakukan, pekerjaan yang kami lakukan bukanlah sebuah ibadah. Kami lebih sering bersungut-sungut, kami lebih sering mengeluh, kami lebih sering menjalani dengan tidak sukacita. Dan inilah yang membuat kami sulit untuk bisa melihat dan mengalami kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang selalu baru buat kami. Kasih Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Dan karena itu pula kami datang ke hadapan-Mu ya Allah. Kami mohon belas kasihan-Mu. Kami mohon anugerah-Mu, kami mohon kemurahan-Mu, agar ketika kami boleh mengingat 3 hal itu, maka sudah sepantasnya kami kembali mau bekerja dengan sukacita. Sehingga dimanapun Kau tempatkan kami, Tuhan hadirkan kami, maka kami boleh bisa bekerja dengan sungguh-sungguh, kami boleh bisa bekerja menyukakan hati Tuhan, kami boleh bisa bekerja dengan baik. Tuhan, terima kasih. Kalau dalam kesempatan ini Engkau memberi kesempatan buat kami kembali untuk melakukan sebuah pemeriksaan diri, untuk memohon pengampunan-Mu dan memulai lembaran hidup baru bersama dengan pertolongan Tuhan, maka kami dimampukan untuk bisa hidup menyukakan hati Tuhan.
Tolonglah kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Bersama-sama berdiri, kita akan melihat kitab Mazmur 145 ayat 18 sampai 19 sebagai berita anugerah untuk kita. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriakan mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai dan kasih Kristus besertamu. Damai dan kasih Kristus besertamu juga. Silakan duduk, mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa mohon pimpinan Roh Kudus. Tanamkanlah citramu ya Allah
di dalam hati dan pikiran kami lewat firman-Mu yang sebentar hendak kami baca, dengar, dan renungkan. Berkatilah diri kami agar kami boleh bisa mengerti apa yang mau Tuhan katakan buat kami. Mampukan kami bukan hanya untuk bisa membaca dan mendengarkan, tetapi tuntunlah kami untuk bisa menjadi pelaku firman-Mu. Ya Roh Kudus, berperan sertalah di dalam diri kami. Kendalikanlah kami, agar kami boleh bisa bersama-sama bersukacita mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, saya undang kita kembali untuk berdiri. Kita akan bersama-sama membuka Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedina sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedina sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kehendakmu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Berbahagialah setiap kita yang membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, dan melihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merasa bahwa kita sudah bekerja buat Tuhan, tetapi hati kita tidak sukacita? Pernahkah kita merasa bahwa kita sudah memberikan tenaga kita, pikiran kita, uang kita, semuanya, tetapi tetap saja kita tidak bersukacita? Kira-kira mengapa kita tidak bersukacita? Ada beberapa alasan kenapa kita tidak bersukacita.
Kita tidak bersuka cita mungkin karena hasil pekerjaan kita tidak ada yang mengapresiasi. Kita tidak suka cita dalam bekerja karena kita melakukan kesalahan. Kita tidak suka cita karena apa? Karena pekerjaan yang kita lakukan tidak membawa perubahan apa-apa, tidak efektif, tidak efisien, dan itu membuat kita tidak suka cita. Tapi ada satu hal yang pada umumnya membuat kita tidak bersuka cita. Karena pada saat kita bekerja, kita menganut paham do ut des. Apakah do ut des di sini? Do ut des ini berasal dari bahasa Latin yang artinya aku memberi supaya aku diberi. Dan ketika kita menjalani paham do ut des, maka di situ relasi yang terjadi adalah relasi transaksional. Prinsip ini mengandung bahwa apapun yang aku lakukan karena aku berharap orang yang aku beri dapat memberi kembali kepadaku. Persis seperti yang dilakukan oleh Petrus di dalam Matius pasal 19 ayat 27. Dan karena itu pula Yesus memberikan perumpamaan yang kita baca ini untuk menjadi koreksi bagi Petrus dan teman-temannya. Petrus di sini bertanya kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang kami peroleh? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dipertanyakan oleh Petrus sebenarnya itu juga yang sering menjadi konsep kita orang Kristen zaman sekarang. Karena kita menganut paham do ut des, aku memberi supaya diberi, maka di sini kita merasa bahwa kita ini kan sudah lama jadi orang Kristen, kita ini kan sudah sering melayani Tuhan, kita ini sudah total bekerja buat Tuhan. Tanpa sadar, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita menilai diri sendiri bahwa kita ini adalah orang yang paling penting dari yang lain. Bahwa kita ini orang yang paling berharga dari yang lain di mata Tuhan. Oleh karena itu sah-sah saja kalau saya menuntut Tuhan, agar Tuhan menjawab doa-doa saya. Pokoknya kalau aku sudah memberi ini dan itu, maka Tuhan pun harus mengabulkan permintaanku, mengabulkan doaku. Relasi kita dengan Tuhan bukan lagi relasi transformatif, bukan lagi relasi yang mengubahkan kita, tapi relasi yang bergeser menjadi relasi yang transaksional. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, relasi yang transaksional, sikap yang tidak sukacita, itu juga yang boleh kita temukan dalam bacaan Alkitab kita di Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Ada di antara mereka orang yang bekerja tapi tidak sukacita. Mengapa mereka tidak bersukacita? Dan bagaimana caranya agar mereka tetap bersukacita pada saat bekerja? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, konteks cerita di Palestina pada waktu itu, ada sebuah kebiasaan yang sering terjadi di sana bahwa panen anggur harus dilakukan sebelum bulan September berakhir. Artinya apa? Artinya ketika anggur dipetik pada saat setelah bulan September, pada saat musim hujan, maka saat itu ketika pemilik anggur tidak berlomba dengan waktu, tidak segera memetiknya, maka buah anggur itu akan rusak, akan busuk. Betapa pentingnya untuk menyelamatkan anggur-anggur yang ada di kebun anggur itulah. Maka pemilik kebun anggur mencoba mencari pekerja yang dapat menolong dia, pekerja sebanyak-banyaknya. Dan di dalam rangka mencari pekerja-pekerja itu terjadilah beberapa pertemuan. Kita melihat ada 3 gelombang pertemuan.
Yang pertama adalah ketika pemilik anggur ini keluar bertemu dengan pekerja yang dijumpainya pagi-pagi benar, sekitar jam 6 pagi. Setelah dijelaskan, maka terjadi kesepakatan, lalu ada kesepakatan upah yaitu 1 dinar per hari. Gelombang yang kedua adalah para pekerja yang dijumpai di pasar yang sedang menganggur, ada yang jam 9, ada yang jam 12, ada yang jam 3 sore. Pasar saat itu adalah sebagai pusat buruh. Orang yang mau bekerja sebagai buruh biasanya dia datang pagi-pagi hari dengan bawa perlengkapan untuk bekerja di kebun anggur. Jadi memang dia sudah niat untuk bekerja. Jadi kalau dikatakan di sini menganggur bukan berarti dia pemalas, tapi memang dia niat bekerja. Dan di sana tidak ada tercatat kesepakatan bahwa kalau bekerja maka upahnya 1 dinar. Yang disebutkan bahwa mereka akan diberikan upah yang pantas. Orang yang ada di gelombang kedua ini masuk bekerja di kebun anggur, si pemilik anggur. Gelombang yang ketiga adalah para pekerja yang dijumpainya pada saat jam 5 sore. Di sana juga tidak dituliskan, tidak disebutkan kesepakatan untuk dibayar 1 dinar. Tetapi yang diceritakan bahwa keadaan orang itu lebih malang, lebih memprihatinkan, lebih menyedihkan. Karena sepanjang hari tidak ada orang yang mengupahnya. Oleh karena itu, maka gelombang yang ketiga ini orang itu betul-betul mengandalkan belas kasihan dari tuannya. Mau dikasih upah 1 dinar ke atau setengah dinar ke, tidak masalah. Yang penting dia bisa bekerja dan keluarganya selamat dari kelaparan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sampai di sini kita tidak menemukan masalah apapun dalam mekanisme dan juga perekrutan karyawan dari si pemilik anggur untuk bekerja di kebun anggur. Tetapi masalah itu mulai muncul ketika pemilik anggur menyuruh mandornya untuk memanggil semua orang yang bekerja di kebun anggur. Dan yang menarik adalah justru orang yang bekerja terakhir atau bekerja 1 jam itu yang diprioritaskan dan mereka dibayar 1 dinar. Kita bisa melihat, merasakan bahwa betapa sukacita, betapa gembiranya orang yang ada di gelombang ketiga ini. Dan tentu ini juga yang membuat orang yang terdahulu bekerja di jam 6 pagi tentu berpikir logis bahwa kalau yang 1 jam saja diberi 1 dinar, maka tentu orang yang bekerja lebih lama, lebih produktif akan diberikan lebih daripada 1 dinar. Tapi kenyataannya apa? Harapan mereka pupus. Mereka juga mendapatkan upah yang sama. Orang yang bekerja lebih dari 1 jam dengan orang yang bekerja 1 jam upahnya sama, yaitu 1 dinar. Karena itulah mereka merasa tidak diperlakukan adil, mereka bersungut-sungut, mereka mempertanyakan mengapa demikian. Mereka mengalami ketidakadilan, seolah-olah bahwa tuannya pilih kasih. Seolah-olah tuannya tidak memberikan apresiasi. Padahal mereka sudah bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan total, di bawah terik panas matahari, kelelahan, dia memberi yang terbaik, tetapi upahnya justru sama dengan mereka yang menerima upah 1 dinar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara tentang ketidakadilan, saya rasa tidak ada satu orang pun di antara kita yang senang diperlakukan tidak adil. Ketidakadilan bukan hanya merugikan kita, tetapi juga melecehkan harga diri kita, dan sejak kecil kita disadarkan hal itu.
Mungkin kita punya pengalaman masa lalu di masa kecil. Masa kanak-kanak ketika orang tua kita mau pergi keluar kota, lalu orang tua kita meminta agar kita sebagai anak paling gede sudah di rumah saja bersama oma dan opa. Sementara yang diajak adalah adik-adik kita. Kenapa kok dibeda-bedakan? Mungkin kita juga punya pengalaman ketika kita masih sekolah. Pada saat kita melakukan pelanggaran yang sama dengan teman-teman kita. Kita disuruh berdiri di depan kelas sampai pelajaran selesai. Sementara teman kita yang bersalah dibebaskan dari hukuman yang ada. Dan banyak contoh-contoh lain tentang ketidakadilan yang membuat kita marah, yang membuat kita jengkel, yang membuat kita tidak sukacita. Jadi kita bisa merasakan bersama kegelisahan kawan-kawan kita yang di gelombang pertama ini yang bekerja pagi hari. Dia betul-betul tidak nyaman dengan perilaku tuannya. Tapi apakah betul bahwa tuannya ini tidak adil? Apa alasan mereka sehingga mereka melihat bahwa tuannya pilih kasih? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan teks Alkitab, maka sebenarnya tidak ada alasan bagi mereka untuk mengatakan tuannya tidak adil. Karena apa? Karena antara Tuhan dan mereka yang bekerja sudah ada kesepakatan bahwa mereka diberikan upah 1 hari di dalam bekerja. Masih untung bahwa tuannya tidak memotong upah tersebut. Ini adalah bukti bahwa tuannya itu konsisten dengan kesepakatan bersama dan tuannya mengasihi mereka dan tidak membeda-bedakan kasih itu. Karena itulah kita melihat di sini pemilik anggur menjawab, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedina sehari? Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hati ke engkau karena aku murah hati? Demikian orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Saudara-saudara, lewat statement terakhir perumpamaan ini, Yesus betul-betul mengoreksi pola pikir Petrus dan teman-temannya dalam mengikut Tuhan. Dalam mengikut Tuhan yang dalam hal ini mereka menilainya dengan materi, menilainya dengan berapa banyak mereka sudah berikan buat Tuhan, menilainya dengan sistem do ut des. Bagi mereka yang punya paham seperti ini, relasi yang lebih menekankan transaksional dan bukan relasi yang transformatif, maka diingatkan bahwa pada hari pengadilan Tuhan, maka yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, suatu hari di sebuah outlet pakaian di Bandung, masuklah seorang wanita gelandangan atau tunawisma. Pakaiannya kotor, di sana sini ada tambalan, bau. Dan di toko itu wanita ini berkeliling-keliling seperti orang yang hendak membeli baju di tempat itu. Sampai akhirnya dia berhenti di sebuah baju yang dipasang. Dan seorang gadis pelayan outlet tersebut mendekati dan bertanya, "Ibu, apakah ada yang bisa aku bantu?" Tanyanya dengan ramah. "Oh, aku mau mencoba nih baju ini." Diambilnya baju itu. Lalu pelayan itu mengatakan, ibu silakan pergi ke kamar pengganti. Nanti akan saya bawakan baju yang ibu pilih." Wanita gelandang ini pergi menuju ke tempat berganti, kamar ganti. Dan ketika sudah di sana, dicoba, kemudian dia keluar lagi,
Diambil lagi baju yang lain, terus bergonta-ganti dari baju yang satu ke satu sampai 5 baju dia coba. Tapi setelah dicoba ternyata wanita itu tidak membeli satu pun baju itu. Tapi gadis pelangi tetap melayaninya dengan ramah. Bahkan ketika wanita itu tidak membeli dan kemudian pamit keluar, gadis pelangi tetap mengatakan, "Ibu, terima kasih buat kunjungan ibu. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang." Saudara-saudara, kalau kita menjadi teman daripada si gadis pelayan outlet itu, siapapun kita pasti akan geram, kita akan jengkel. Temannya juga seperti itu. Temannya menegur, "Kenapa kamu sudah tahu wanita tunawismami ini tidak membeli pakaian yang Tuhan kita jual? Kamu sudah tahu dia tidak membeli apapun, tapi kenapa kamu masih melayani?" Gadis pelayan ini mengatakan, "Ya, aku tahu. Tetapi aku hanya pelayan di sini. Tugasku adalah melayani sebaik-baiknya siapapun yang datang ke tempat ini. Terlepas apakah dia mau membeli atau tidak, aku tetap mau melayani dengan sukacita. Sehingga Tuanku pun menjadi sukacita ketika tahu bahwa aku memberi yang terbaik dalam pekerjaanku." Saudara-saudara yang kasih Tuhan, jikalau gadis pelayan outlet ini saja bisa bekerja dengan sukacita, tidak merasa jijik, tidak merasa kotor, tidak merasa malu, dia memberi yang terbaik buat tuannya, maka jelas bahwa tidak ada alasan buat kita, juga buat pekerja yang bersungut-sungut untuk tidak bersukacita dalam bekerja buat Tuhan. Kita bersukacita karena kita bisa bekerja di ladang Tuhan. Itu semata-mata karena 3 hal. Yang pertama adalah karena belas kasihan Allah. Lewat cerita dari pemilik anggur yang begitu welcome, yang begitu responsif, yang begitu belas kasihan kepada orang yang bekerja tanpa melihat latar belakang dan jam kerjanya. Ini menunjukkan bahwa belas kasihan itu terbuka buat siapa saja. Demikian juga dengan kita. Allah memberikan belas kasihan buat kita. Tidak dilihat dari kekuatan, kehebatan, dan berapa lama kita jadi orang Kristen. Allah menghargai keterbatasan dan kerapuhan diri kita. Oleh karena itulah kalau saat ini kita boleh diberikan kepercayaan untuk bekerja di ladang Tuhan, syukurlah apapun yang Tuhan sudah berikan buat kita. Syukurilah apapun yang sudah Tuhan percayakan buat kita. Syukurilah apapun yang sedang Tuhan minta daripada kita. Yang kedua adalah karena anugerah Allah. Karena anugerah Allah, Yesus datang menghampiri dan menyelamatkan kita. Dan karena anugerah Allah, maka semua yang bekerja menerima upah yang sama, itu 1 dinar. Upah yang tidak membeda-bedakan. Karena anugerah Allah, maka kita diberikan berkat kesehatan. Karena anugerah Allah kita diberikan berkat kepandaian, berkat uang, jabatan, keharmonisan, dan anugerah-anugerah lainnya. Yang sebenarnya kita tidak pantas untuk menerima anugerah itu. Tapi Allah memberikannya karena anugerahnya buat kita. Itu bersumber dari kebaikan hatinya. Dia berikan bukan sebagai gaji buat kita, tapi hadiah buat kita. Dia berikan bukan sebagai upah, tapi sebagai anugerah. Oleh karena itu, dimanapun ketika kita bekerja, baik sebagai pimpinan di kantor, baik sebagai karyawan di kantor, baik sebagai majelis jemaat, baik sebagai ibu rumah tangga, kepala rumah tangga, suami, istri, anak, dimanapun Tuhan tempatkan kita untuk bekerja.
maka maknailah panggilan bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya. Jangan salah gunakan anugerah yang sudah Tuhan titipkan buat kita. Pakailah dan maknailah untuk menyukakan hati Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, adalah karena kemurahan Allah. Kalau di sini disebut kemurahan Allah, murah bukan berarti murah. Murah bukan berarti tidak punya nilai. Kemurahan Allah seringkali digambarkan seperti sinar matahari yang diterima oleh semua manusia. Baik yang jahat maupun baik yang baik. Mengapa Tuhan menunjukkan kemurahannya kepada yang jahat? Karena tidak lain Tuhan ingin memberikan kesempatan kepada yang jahat untuk hidup dalam pertobatan, untuk hidup mengalami keselamatan. Jadi upah 1 dinar adalah bukti kemurahan Allah, sehingga siapapun mereka bisa bekerja dan tidak menganggur. Karena kemurahan Allah, ketika kita boleh punya pekerjaan, ketika kita dipercaya di dalam sebuah pekerjaan, maka kita diingatkan bahwa kita bekerja untuk Tuhan. Jangan hanya berhenti di rasa syukur. Jangan hanya berhenti di dalam memberi makna untuk dijalani. Tetapi mari kita jabarkan dengan sikap yang penuh tanggung jawab. Buktikanlah tanggung jawab kita di dalam pekerjaan kita dengan motivasi yang benar. Buktikanlah tanggung jawab kita di dalam disiplin, di dalam integritas yang baik. Buatlah Tuhan senang melihat tanggung jawab kita yang sungguh-sungguh. Karena bukankah kita tidak ingin yang terdahulu menjadi yang terakhir. Kita ingin selalu ada menjadi bagian yang dikasih dan diberkati Tuhan. Hanya karena belas kasihan, anugerah dan kemurahan Allah, kita dipanggil untuk bekerja di ladang Tuhan. Jadi mari kita jalani dengan sukacita. Yang pertama, jangan sekali-kali kita kasih ruang perasaan iri hati. Atau mungkin cemburu bagi mereka yang volume pekerjaannya lebih banyak, jabatannya yang lebih besar. Dan yang kedua, jangan sekali-kali kita membanding-bandingkan diri kita dengan yang lain. Sehingga kita menjadi rendah diri dan tidak maksimal dalam bekerja buat Tuhan. Mengapa kita tidak boleh iri hati? Mengapa kita tidak boleh membanding-bandingkan? Karena siapapun kita semua adalah warga kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak hanya berbicara tentang soal hidup di sana setelah kematian. Kerajaan Allah adalah soal hidup saat ini. Bagaimana kita menyukakan hati Tuhan. Bagaimana kita membuang paham do'uddes. Bagaimana kita boleh menempatkan kembali relasi yang transformatif dan bukan transaksional. Sehingga kita tetap mengalami sukacita ketika kita bekerja buat Tuhan. Tuhan tolong dan berkati kita. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, hingga janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bersatu hati memanjatkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Keselamatan yang boleh kami terima dan alami membuat kami mengerti bahwa Allah kami Allah yang suka bekerja. Proses penciptaan yang boleh kami alami dan terima dan jalani membuktikan bahwa Allah kami Allah yang aktif bekerja. Kami bersyukur untuk berbagai kesempatan yang Kau anugerahkan buat kami, sehingga kami punya banyak pilihan untuk bekerja, baik dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil maupun pekerjaan yang besar, baik pekerjaan yang secara struktural maupun yang non struktural, baik pekerjaan yang kami jalani secara organik dalam organisasi kami maupun tidak, yang biasa-biasa saja. Tuhan, kami tidak ingin menjadi seperti orang-orang yang bekerja di pagi hari di kebun anggur, yang melanggar kesepakatan, tidak menghormati kesepakatan, tapi justru dijalaninya dengan rasa bersungut-sungut. Kami ingin Tuhan bekerja dengan sukacita, karena Engkau memberikan anugerah buat kami, karena Engkau memberikan belas kasihan buat kami, karena Engkau memberikan kemurahan buat kami. Tolonglah kami ya Bapa, agar kami boleh bisa menunjukkan identitas kekristenan kami lewat pekerjaan-pekerjaan yang kami jalani dalam keseharian. Karena soal kerajaan Allah adalah bukan hanya soal setelah kami tidak ada di dunia ini, bukan soal setelah kami meninggal, tapi juga soal kehidupan kami saat ini, di mana kami boleh bisa menerjemahkan keteladanan dan ajaran Yesus dalam kehidupan nyata keseharian, sehingga dimanapun kami berada dan Kau tempatkan kami boleh bisa menghantar banyak orang untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami boleh bisa menjadi pembimbing banyak orang untuk bisa menikmati keselamatan dari Tuhan. Bapa, kami berdoa buat setiap kami yang punya pergumulan, yang mungkin kami tidak punya pekerjaan, karena masa-masa yang susah di masa pandemi ini. Kuatkanlah kami, berikan kami selalu semangat, mampukan kami berpikir positif, ajarkan kami terus berserah, bersandar, dan proaktif, sehingga apapun yang kami jalani, jika kami menjalani bersama dengan Tuhan, maka pada saatnya kami boleh bisa menerima pekerjaan. Dan hidup keluarga kami tidak akan kekurangan, karena Tuhan punya banyak cara untuk menolong melengkapi kebutuhan kami dan keluarga kami. Bapa, kami juga berdoa sehati saat ini buat Pak Halim yang saat ini opnam di rumah sakit Siloam Kebonjeruk, yang dalam waktu dekat akan menjalani operasi kaki. Tuhan, Engkau yang boleh memberikan kekuatan, Engkau memberikan penghiburan, tanpa kecuali juga untuk Ibu Ine yang mendampinginya. Tapi mereka jauh dari anak-anak yang ada di luar, tapi kami percaya bahwa Tuhan mendekatkan kami untuk memberikan perhatian, mendoakan, dan menguatkan mereka. Dan Tuhan yang bekerja untuk menolong, menyempurnakan, dan menyembuhkan Pak Halim. Kami juga berdoa, bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini, di bulan ini. Tuhan, terima kasih. Tuhan yang boleh memberikan sukacita, bukan hanya mensyukuri dengan bertambahnya usia, tapi sukacita karena mereka boleh termotivasi kembali untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik dan yang berguna semasa hidup yang Tuhan sudah berikan untuknya. Kami juga berdoa buat setiap kami yang menjalani kegiatan di dalam setiap badan pelayanan, baik komisi dewasa, baik komisi remaja, komisi anak, komisi pemuda, dan juga komisi perawatan umat. Berkati Tuhan, lewat kegiatan-kegiatan online yang kami lakukan, maka kami boleh menyapa umat, dan umat boleh dikuatkan lewat firman Tuhan yang boleh mereka dapatkan lewat sapaan dan doa kami. Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat,
anggota jemaat GKI Puri Indah, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Tuhan, Kau berkati mereka. Tuhan hadir bersama dengan mereka. Tuhan dampingi mereka. Tuhan tolong mereka. Dan kami juga berdoa untuk Majelis Jemaat GKI Puri Indah. Kau berkati di dalam pelayanan mereka, dalam kepemimpinan mereka. Khususnya kalau hari ini akan ada persidangan Majelis Jemaat. Tuhan berkati agar setiap keputusan-keputusan yang ada berguna untuk pembangunan jemaat di tempat ini. Terima kasih juga kalau hari Sabtu kemarin kami boleh bisa menjalani pra PMK. Berkati juga untuk PMK yang akan dijalankan tanggal 25 dan 26 September. Persidangan Majelis Klasis yang ke-30 Klasis Jakarta Barat. Berkati Tuhan, sehingga semua bisa diselesaikan dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak sekalian, ini tiba saatnya bagi kita untuk dapat mempersembahkan persembahan kita. Nas persembahan diambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan segala hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara dapat menyampaikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA nomor 221-317-1194 atau scan QRIS, atau dapat pula memasukkan ke dalam amplop lalu dibawa saat sudah dapat beribadah kembali di gedung gereja. Sambil menyampaikan persembahan, mari kita memuji Tuhan dari KJ 288, mari puji Raja Surga. Persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji dia, puji dia, puji Raja semesta. Bagai Bapa yang penyayang, siapa kita Ia tahu. Tangan kasih-Nya menatang di tengah bahaya maaf. Puji Dia, kasih-Nya seluas laut. Berdiri, mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu Tuhan yang boleh mengenai kami. Dan pada saat ini kami juga bersyukur Tuhan masih bisa beribadah secara online dan juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan itu. Kiranya Kau sertai Tuhan persembahan ini agar dapat bermanfaat bagi jemaat tempat ini. Kiranya Kau juga sertai Tuhan majelis jemaat tempat ini agar dapat mempergunakan persembahan ini hanya untuk kemenangan saja. Tolong juga Tuhan ajari kami tidak hanya memberikan persembahan secara materi, tapi juga memberikan diri kami sebagai persembahan yang hidup untuk kemenangan saja. Terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bekerjalah buat Tuhan dengan sukacita, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Bekerjalah untuk Tuhan dengan sukacita, karena Tuhan tidak pernah berhenti untuk memberikan anugerah-Nya buat kita. Tuhan tidak pernah berhenti untuk memberikan belas kasihan buat kita. Tuhan tidak pernah berhenti untuk memberikan kemurahan hati-Nya buat kita, sehingga kita boleh dicukupi, dilengkapi, dan diberkati.
besar, jangan tunggu tiba saatnya. Ini tugasmu, kerjakan dengan baik benar. Jadilah sulu dunia, jadilah sulu dunia, jadilah sulu dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah sulu dunia. Tiap talentamu pasti ada artinya bila mencerminkan kasihnya. Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya. Jadilah sulu dunia, jadilah sulu dunia, jadilah sulu dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah sulu dunia. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulang dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Teknik Elektro merupakan salah satu program studi di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer UKRIDA. Berdiri sejak tahun 1967, program studi Teknik Elektro UKRIDA menawarkan dua peminatan utama, yaitu peminatan di bidang intelijen sistem dan robotik sebagai usaha dalam menjawab tantangan revolusi industri 4.0 dan perkembangan artificial intelligence, serta peminatan biomedical engineering sebagai jawaban terhadap tantangan dunia kesehatan yang membutuhkan dukungan teknologi untuk alat-alat kesehatan yang cerdas. Untuk menunjang peminatan tersebut, maka Teknik Elektro UKRIDA dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas laboratorium yang memadai, seperti laboratorium rangkaian listrik, laboratorium thin film, laboratorium photonics, laboratorium robotika, dan laboratorium biomedical engineering. Di Teknik Elektro UKRIDA, kalian akan dilatih untuk menjadi inventor-inventor muda yang mandiri dan handal, belajar membuat produk-produk baru berbasis intelijen sistem untuk kehidupan sehari-hari dan juga untuk menunjang bidang kesehatan. Seperti yang dapat kalian lihat dari hasil karya mahasiswa kami, diantaranya Mathematics Robot, Laser Engraving, Smart Finger, dan sebagainya. Belajar di Teknik Elektro UKRIDA, mahasiswa akan dibimbing oleh tenaga pengajar yang handal yang berpengalaman dalam bidangnya. Siap untuk jadi bagian dari generasi inovator muda yang handal? Daftarkan diri kamu di program studi Teknik Elektro UKRIDA.